Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang iklan. Tentang apa sih iklan itu? Kalian masih ingat gak tentang iklan? Nah, iklan itu sendiri adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat dan disampaikan lewat media cetak yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, itulah dari iklan itu sendiri. Nah, sekarang karakteristik iklan elektronik. Kemarin sudah Bu Ika jelaskan bahwa media dari iklan tersebut itu ada bermacam-macam, yaitu dari iklan media cetak, contohnya adalah majalah, koran, tabloid. Nah, kalau iklan media elektronik itu bisa dari iklan radio, ada medianya televisi, dan internet. Nah, sekarang kita membahas tentang iklan elektronik. Dari iklan radio sendiri, yaitu iklan radio itu menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Iklan radio sendiri mempunyai ciri khas, yaitu menggunakan suara manusia, kalau nggak gitu ada musik-musiknya, atau efek suara lainnya. Contohnya, mungkin ada efek suara ayam, atau bunyi-bunyian yang teratur, dan sebagainya. Kemudian iklan televisi. Nah, iklan televisi ini adalah iklan yang dapat didengar dan dilihat. Iklan ini lebih sangat menarik daripada iklan radio. Kenapa? Karena kalian bisa, selain melihat, kalian juga lebih bisa merasakan daya tariknya di situ. Terus bagaimana cara pembuatan iklan televisi? Nah, cara pembuatan iklan televisi itu yang pertama adalah membentuk skrip dulu. Skrip atau naskah papan cerita, yaitu sketsa yang disusun harus berurutan sesuai dengan naskah. Setelah itu, jika mendapat persetujuan dari pengiklan, nah rancangan itu akan dikirim ke rumah produksi untuk dibuat. Nah, ini ada contoh-contoh iklan. Ini adalah contoh skripnya iklan tersebut. Nah, kalau iklan internet bagaimana? Iklan internet itu yaitu ditampilkan melalui jaringan internet. Misalkan kalian membuka YouTube, kadang kan ada iklannya. Itu adalah iklan dari internet. Biasanya di sini itu lebih pada, kalau iklan di internet itu ada yang berupa gambar aja, ada yang berupa gambar beserta suara, gambar beserta musik, itu lebih beragam dan lebih bermacam-macam. Dan di internet itu lebih bebas kapan saja, berapa menitnya itu lebih bebas waktunya. Misalkan kalian melihat YouTube tiba-tiba ada iklan, selang berapa menit ada iklan, jadi lebih bebas ya. Nah, di sini ayo berlatih. Contoh iklan elektronik, ada iklan radio, iklan televisi, atau iklan internet. Contoh, mereknya adalah misalkan Pepsodent, pasta gigi Pepsodent. Medianya adalah media televisi. Waktunya itu biasanya nggak lama-lama, cuma beberapa menit aja, misalkan cuma 2 menit gitu. 2 menit atau 120 detik, itu sudah lama. Nah, iklannya apa? Kemudian kalian kasih kesimpulan isi iklannya apa? Oh, kesimpulannya adalah mengajak kita untuk hidup sehat, yaitu menggosok gigi secara beratur minimal 2 kali dalam sehari, yaitu sehabis makan dan sebelum tidur. Contoh itu. Nah, setelah kita membahas tentang iklan, kita membahas tentang zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen. Di sini zat tunggal contohnya adalah air putih. Air putih itu adalah zat tunggal, yaitu zat yang tidak bercampur dengan apa-apa karena hanya terdiri dari satu zat penyusunnya. Contoh lain itu adalah alkohol 100%. Itu berarti
alkoholnya itu tidak ada campuran air sama sekali, yaitu hanya berupa alkohol 100%. Kemudian teh. Air teh itu adalah campuran homogen. Kenapa kok bukan campuran tunggal? Karena itu terdiri dari beberapa zat penyusunnya. Misalkan kalian membuatkan teh mama kalian. Nah, di situ kan kalian memberikan gula, air putih, kemudian kalian kasih teh sehingga warnanya menjadi seperti krem gitu. Nah, itu kan dari ada tiga materi di situ, ada 3 penyusunnya di situ. Tapi dia jadi satu, dia tidak bisa dipisah-pisah lagi. Beda lagi kalau campuran heterogen, contohnya adalah kopi, larutan tepung. Nah, itu campuran zat penyusunnya itu kan dia bisa mengendap. Sesuatu hal yang bisa mengendap itu adalah campuran heterogen. Contohnya campuran air dengan pasir. Itulah heterogen yang kemarin Bu Ika bahas. Nah, sekarang menemukan istilah-istilah seperti materi, zat tunggal, dan campuran. Nah, materi. Sekarang kita membahas tentang materi. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Apa sih massa itu? Massa itu adalah berat. Materi di sini ada berupa zat padat, zat cair, atau gas. Nah, pada zat penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu sendiri ada unsur, ada senyawa. Apa unsur? Kalau unsur itu tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Contohnya ini. Unsur dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu logam dan non-logam. Logam antara lain emas, perak, besi, tembaga, seng. Kalau non-logam itu adalah karbon, oksigen, helium, hidrogen, dan nitrogen. Kalau senyawa sendiri adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur. Contohnya senyawa antara lain gula, garam, dapur, air, dan karbon dioksida. Kalau campuran itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sini ayo berlatih. Di sini ada materi. Materi dapat berupa, ini adalah peta konsep ya. Kalian sudah pernah mempelajari tentang peta konsep? Materi dapat berupa materi zat tunggal dan materi zat campuran. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Contohnya apa? Kalau unsur adalah contoh oksigen, perak, besi, tembaga. Kalau senyawa adalah garam, dapur, karbon dioksida. Kalau campuran sendiri, campuran dibedakan menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Kalau campuran homogen adalah larutan garam, larutan gula, air teh. Campuran heterogen apa? Kopi. Ada campuran air kopi, air dengan tanah, air dengan pasir, air dengan tepung, seperti itu. Nah, itu adalah pembelajaran tema 9, subtema 2, PP1. Terima kasih.